Halo kawan-kawan, di awal video kita sudah disajikan cuplikan yang sangat menarik, yaitu cuplikan film Ice Age yang mana pada cuplikan tersebut kita diperlihatkan bahwa benua-benua dan permukaan bumi terbentuk karena ulah seekor tupai. Menurut kawan-kawan, apakah dahulu kala peristiwa tersebut benar-benar terjadi? Oke, di video kali ini, kita akan membahas bagaimanakah proses terbentuknya benua, apakah benar karena seekor tupai seperti pada film Ice Age 4. Agar lebih jelas, mari langsung saja simak video berikut. Apabila cuplikan pada film tersebut dihubungkan ke dunia nyata, benarkah dahulu kala benua kita pernah menyatu? Berdasarkan dari berbagai sumber, buku maupun artikel, ternyata hal tersebut memang benar teman-teman. Dalam buku IPA kelas 7 semester 2, dijelaskan bahwa dahulu kala, benua kita pernah menyatu menjadi satu kesatuan. Nah, kaget bukan kawan-kawan? Lalu bagaimanakah sebenarnya benua-benua tersebut bergerak saling menjauh? Apakah pergerakan tersebut disebabkan seekor tupai seperti pada film Ice Age? Nyatanya pergerakan benua-benua tersebut bukanlah ulah sang tupai kawan-kawan. Seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua atau continental drift. Dalam bukunya, yang berjudul The Origin of Continents and Oceans, tahun 1915 disebutkan mengenai kontinen dalam bahasa Jerman, atau disebut superbenua. Dalam buku yang sama, namun edisi berbeda, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas, yang disebut Pangaea. Namun, sekitar 200 juta tahun lalu, benua-benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Lantas, bagaimanakah kita bisa yakin jika teori Bapak Wegener itu benar? Oke, tenang kawan-kawan. Teori Bapak Wegener juga didukung oleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa teori yang diajukan beliau memang benar. Adapun fakta-fakta tersebut yaitu, yang pertama, coba kita perhatikan lagi bentuk lekukan dari masing-masing benua. Berdasarkan pengamatan tersebut, apakah yang kawan-kawan temukan? Iya, benar sekali, jika kita perhatikan dengan seksama, maka lekukan-lekukan pada benua-benua tersebut akan membentuk kesatuan seperti sebuah puzzle. Selain fakta benua yang ada di bumi seperti puzzle, fakta kedua yaitu, penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Salah satu buktinya dengan adanya penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Mengapa ini bisa menjadi bukti? Ya, karena Mesosaurus merupakan jenis reptil yang hidup di darat dan di air tawar. Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus tidak mungkin berenang melintasi samudra untuk sampai ke benua lain. Oleh karena itu, Wegener menyimpulkan bahwa Mesosaurus pernah hidup di benua-benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Selain fosil Mesosaurus, penemuan fosil lainnya juga mendukung teori pergerakan lempeng. Beberapa penemuan fosil tersebut, antara lain fosil Sinonathus yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Selain itu, ada juga fosil Lystrosaurus yang ditemukan di Afrika, India, dan Antartika. Dan fosil tumbuhan Glossopteris yang ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Bukti ketiga, yaitu bebatuan penyusun antar benua memiliki kesamaan. Misalnya, struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat, memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat. Selain itu, struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa, dahulu pegunungan tersebut pernah menyatu menjadi satu bagian, dan terpisah karena adanya pergeseran benua. Bukti keempat, yaitu ditemukannya batu bara di lapisan es Antartika,
yang mana berdasarkan penelitian seharusnya batu bara terbentuk pada daerah hangat dan basah, bukan pada daerah yang ditutupi oleh es. Hal ini menunjukkan bahwa, dahulu kala Antartika berada pada wilayah lain yang memiliki iklim yang hangat untuk menunjang pembentukan batu bara tersebut, sebelum bergerak menuju tempat yang sekarang. Lantas, apakah yang menyebabkan benua tersebut terpisah dan saling menjauh? Benarkah seperti cuplikan video di awal yang disebabkan oleh seekor tupai? Pertanyaan inilah yang dulu menyebabkan Bapak Wegener kita tercinta merasa galau. Teori pergerakan benua yang diajukan Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itu, teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu. Setelah Wegener meninggal pada tahun 1930, berpuluh-puluh tahun kemudian, tepatnya pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess, mengajukan teori yang disebut seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa, di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas, dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudera. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudera, sehingga bagian dasar kerak samudera tersebut menjauh dari punggung kerak samudera dan membentuk sebuah patahan. Karena dasar kerak samudera menjauh sehingga terbentuk patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Teori seafloor spreading ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, barulah kemudian teori Wegener mulai dipercaya banyak orang, yang mana dahulu kala benua pernah menyatu. Berdasarkan teori Wegener dan Hess tersebut, sekitar tahun 1960 berkembang sebuah teori yang disebut teori tektonik lempeng. Bagaimanakah teori tektonik atau pergerakan lempeng tersebut? Oke, mari kita bahas. Sederhananya, coba perhatikan dan amati ketika kita memasak air hingga mendidih. Dan letakkan potongan kayu di atasnya. Apa yang akan terjadi? Ketika air mendidih, akan timbul gelembung-gelembung udara yang bergerak naik dan hilang di permukaan, yang menyebabkan papan di permukaan juga ikut bergerak. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Berdasarkan prinsip kalor, ketika air dipanaskan maka air di dasar panci akan berubah menjadi uap air, atau gelembung yang massa jenisnya lebih kecil. Karena massa jenis uap air lebih kecil dibandingkan air, maka udara akan bergerak naik ke permukaan. Sesampainya di permukaan, suhu uap air akan turun sehingga akan kembali ke wujud air. Hal tersebut terus berlangsung jika air dipanaskan. Perpindahan kalor tersebut dinamakan konveksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Wegener belum dapat menjelaskan bagaimana lempeng bergerak. Akan tetapi, dengan adanya teknologi yang ada saat ini para ilmuwan telah menemukan beberapa penjelasan terkait hal tersebut. Hal ini mirip seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak. Inti bumi. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Sama seperti gerakan kayu di atas air yang mendidih. Karena arus konveksi ini, lempeng-lempeng di permukaan akan terus mengalami pergerakan benua. Dan perlu digarisbawahi, bahwa pergerakan lempeng ini sangat kecil tiap tahunnya, sehingga dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar hasil dari pergerakan itu benar-benar terlihat. Jadi kesimpulannya, benua terpisah saling menjauh karena adanya arus konveksi di dalam bumi. Dan bukan karena seekor tupai seperti cuplikan pada film Ice Age. Baik teman-teman, sekian pembahasan video kali ini.
Semoga bermanfaat serta kami mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Dan akhir kata, terima kasih.